wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mulis. Saya Prodi Administrasi Publik 2019. Alamat saya Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Baik, tempat tanggal lahir saya Pulau Mesah, 17 Februari 1999. Alamat saya di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Saya memiliki kelebihan, yaitu bisa public speaking di depan orang, mudah bergaul, kemudian saya udah berpengalaman di organisasi, di kepanitiaan juga saya udah berpengalaman. Kemudian kekurangan saya yaitu tidak bisa bahasa Inggris. Untuk kepenulisan masih rendah, belum terlalu bisa, maksudnya tidak terlalu bagus ketika menulis. Kemudian saya juga agak pemalu sedikit orangnya, dan saya juga cepat merasa ngantuk ketika malam hari. Saya biasanya tidur jam 9. Jika di atas jam segitu biasanya saya cepat ngantuk orangnya. Saya nggak suka begadang orangnya. Visi dan misi saya. Yang pertama itu visi. Visi terwujudnya PKKMB FIS yang aktif, kritis, responsif, dan kolaboratif untuk mewujudkan Fakultas Ilmu Sosial yang peduli. Kemudian misi. Yang pertama, mengenalkan lingkungan kampus secara aktif. Contoh konkretnya, mahasiswa baru bisa berkunjung ke beberapa stand Ormawa, sehingga Ormawa memperkenalkan lingkungan kampus secara aktif, dan organisasi juga ikut berperan di situ. Sehingga dalam hal ini mahasiswa aktif bertanya jawab dengan beberapa komunitas dan organisasi. Baik, misi kedua yaitu menumbuhkan pola pikir kritis bagi mahasiswa baru dalam menyikapi permasalahan sosial di lingkungan internal UNY maupun eksternal UNY. Contoh konkretnya yaitu mahasiswa baru bisa kritis terhadap permasalahan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, misalnya pada masalah tentang fasilitas kampus yang kurang memadai, yang UKT yang terlalu mahal, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu meningkatkan responsivitas mahasiswa terhadap isu-isu yang ada dalam Fakultas Ilmu Sosial. Contoh konkretnya sendiri yaitu peka terhadap isu baru dibuktikan dengan ikut andil mahasiswa ketika menyuarakan aspirasinya di kala publik. Misalnya pada ketika ada isu, mahasiswa juga ikut berpartisipasi dalam demo maupun itu dalam bentuk sosial media. Kemudian poin yang keempat yaitu dari misi tadi, yaitu meningkatkan kolaboratif hubungan kekeluargaan mahasiswa baru dengan komunitas dan Ormawa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Contoh konkretnya yaitu misalnya bekerja sama antara mahasiswa baru dengan komunitas atau organisasi. Dalam hal ini menampilkan pentas Ormawa, sehingga di sini para mahasiswa baru bisa ikut andil dalam acara tersebut, sehingga di situ terjadinya kegiatan tanya jawab antara maba dan organisasi maupun komunitas tersebut. Alasan saya ingin menjadi Korfak yaitu karena saya ingin berkontribusi dan peduli terhadap permasalahan yang ada di ilmu sosial, dan mengatur jalannya PKKMB dengan baik dan menjadi wadah pengenalan lingkungan kampus untuk mahasiswa baru khususnya di Fakultas Ilmu Sosial. Oke, baik. Poin ketiga yaitu tentang kondisi di Fakultas Ilmu Sosial. Menurut saya masih belum dikatakan fakultas pergerakan, karena di Fakultas Ilmu Sosial
sendiri masih kurang rasa kepedulian terhadap isu di kampus. Kebanyakan mahasiswa sekarang apatis terhadap isu-isu di kampus. Hal ini sangat disayangkan ketika mahasiswa hanya berfokus pada nilai mata kuliah saja, padahal eksistensinya mahasiswa adalah penyalur aspirasi. Jadi menurut saya masalah terbesar pada FIS sekarang itu kurangnya rasa kepedulian terhadap masalah atau permasalahan yang ada dalam fakultas sosial tersebut. Kemudian solusi yang saya bawakan untuk mengatasi masalah di atas, yaitu saya sarankan adalah dengan cara peduli dan melakukan sosialisasi secara rutin, dijadwalkan sebulan sekali agar mahasiswa mengerti tentang kepedulian terhadap suatu masalah. Oke, baik. Poin ketiga yaitu tentang kondisi di fakultas sosial. Menurut saya masih belum dikatakan fakultas pergerakan, karena di fakultas sosial sendiri masih kurang rasa kepedulian terhadap isu di kampus. Kebanyakan mahasiswa sekarang apatis terhadap isu-isu di kampus. Hal ini sangat disayangkan ketika mahasiswa hanya berfokus pada nilai mata kuliah saja, padahal eksistensinya mahasiswa adalah penyalur aspirasi. Jadi menurut saya masalah terbesar pada FIS sekarang itu kurangnya rasa kepedulian terhadap masalah atau permasalahan yang ada dalam fakultas sosial tersebut. Kemudian solusi yang saya bawakan untuk mengatasi masalah di atas, yaitu saya sarankan adalah dengan cara peduli dan melakukan sosialisasi secara rutin, dijadwalkan sebulan sekali agar mahasiswa mengerti tentang kepedulian terhadap suatu masalah. Selanjutnya, kurangnya persiapan para ormawa dalam menyiapkan calon penerus selanjutnya, sehingga cukup sulit untuk mencari pemimpin yang layak untuk meneruskan estafet kepemimpinan di FIS. Yang kedua, ketika banyak permasalahan isu di kampus, FIS masih kurang tanggap dalam menangani isu yang ada, dan ketidakkepedulian ini menjadikan atmosfer FIS yang notabene-nya adalah fakultas pergerakan menjadi tidak nampak pergerakannya. Yang ketiga, belum adanya semangat pergerakan di dalam jiwa mahasiswa FIS. Yang keempat, ormawa di FIS masih terlalu disibukkan dengan proker kerja masing-masing dan tidak adanya suatu kegiatan yang dipelopori oleh seluruh ormawa yang ada yang menunjukkan bahwa FIS adalah ormawa yang kompak. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan orientasi awal yang diberikan adalah dengan ditanamkan jiwa leadership untuk semua mahasiswa, sehingga mahasiswa di FIS dapat cepat tanggap dalam menangani segala permasalahan yang ada, termasuk dalam hal isu kampus. Dan dengan ini juga saya memberikan sebuah solusi di mana ketika para mahasiswa paham akan kondisi yang ada, sehingga dengan kita bisa menanamkan jiwa-jiwa leadership di dalam diri masing-masing mahasiswa, maka dengan mudah kita mencari para calon pemimpin yang layak untuk meneruskan estafet perjuangan FIS. Oke, baik. Pada poin terakhir yaitu poin 5, saat ini seberapa penting sih mahasiswa terhadap perubahan dan pergerakan? Menurut saya keberadaan mahasiswa merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu pemerintah, di mana mahasiswa merupakan telah dianggap menjadi agen pembawa perubahan bagi suatu negara. Hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri, di mana mahasiswa tidak hanya sebagai orang yang sedang menempuh pendidikan di suatu perguruan tinggi, tetapi juga sebagai wadah atau pemberi solusi bagi berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Kemudian yang kedua itu gerakan perlawanan mahasiswa sesungguhnya merupakan gerakan perlawanan yang dinamis
di mana dimensi pembangunan gerakan mahasiswa agar ilmiah diawali dengan konsep membaca sesuatu yang berhubungan bukan hanya dengan membaca teks dan naskah, tetapi lebih dari itu, yaitu menelaah, meriset, merenungkan, bereksperimen, berkompetisi. Objeknya bisa berupa beragam persoalan yang ada di masyarakat, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahkan persoalan etika dan moralitas. Paradigma ketajaman analisis terhadap persoalan-persoalan yang terjadi, kalangan mahasiswa mampu membaca atau mengkaji dan berdiskusi secara logis, kritis, sistematif, dan komprehensif, serta mampu membeda suatu masalah. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya sama maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.